Shalom, perkenalkan saya Rani Margaret Kelmaskusu. Saya dan keempat teman saya, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pola makan pada mahasiswa keperawatan grup 7 di Universitas Pelita Harapan. Saya bersama keempat teman saya, yakni Niken Fitri Samosir, Maria Lisdiana Simamora, Pinka Kinanti Gusti, serta Fania Dominika Bani. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan kami akan bahas makna dan pengaruh. Yang kedua metode. Di metode kami akan bahas teknik sampel, jenis sampel, dan instrumen penelitian. Yang ketiga hasil pembahasan. Di pembahasan kami akan menjelaskan sebelum dan saat masa pandemi terkait pola makan pada mahasiswa di Universitas Pelita Harapan grup 7 keperawatan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Di kesimpulan akan berisi hasil akhir. Virus COVID-19 adalah virus yang tidak dapat diabaikan, terutama pada bidang kesehatan. Penderita COVID-19 mengalami penurunan imun yang dapat mengakibatkan tanda dan gejala seperti batuk kering, suhu mencapai 38 derajat Celcius, serta sesak nafas hingga berujung pada kematian. Sebanyak 303.498 kasus positif COVID-19 telah terkonfirmasi hingga pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 di Indonesia. Virus COVID-19 mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah telah menetapkan PSBB dan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Yang kedua, wabah ini banyak mengubah perubahan pada kehidupan setiap manusia, terutama pada mahasiswa yang mulai menjalani pembelajaran secara online, khususnya terbatasnya aktivitas dan perubahan pola makan yang dialami. Yang ketiga, pola makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, terutama status gizi. Jika pola makan kita memenuhi kebutuhan kita, maka kita memiliki kondisi kesehatan yang baik juga. Pola makan yang baik bagi mahasiswa yaitu makanan yang mengandung zat-zat seperti berikut, yaitu zat pembangun, zat pengatur, dan juga zat energi. Alasan penelitian kami berfokus pada pola makan karena menjaga pola makan yang sehat sangat berpengaruh terhadap tubuh, terutama pada masa pandemik seperti ini. Menurut UGD DKK tahun 2021, status gizi yang sehat dan seimbang berasal dari pola makan yang baik, sehingga dapat menimbulkan resiko infeksi dan sistem imun akan bekerja secara maksimal. Sistem imun yang bekerja secara maksimal dapat melawan mikroorganisme patogen termasuk juga virus yang masuk ke dalam tubuh. Hingga pada akhirnya kami sebagai peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana gambaran pola konsumsi mahasiswa sebelum dan selama masa pandemi, mengidentifikasikan pengaruh COVID terhadap pola makan mahasiswa keperawatan grup 7 di Universitas Pelita Harapan. Slide selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan instrumen penelitian yaitu kuesioner dengan menggunakan Google Form berisi pertanyaan terbuka. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif bersifat kuantitatif. Deskriptif artinya adalah menggambarkan bagaimana pola makan mahasiswa. Sampel penelitian adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Angkatan 2019 Grup 7 Besar di UPH Universitas Pelita Harapan sebanyak 30 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel adalah pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Variabel yang akan diteliti adalah perubahan pola makan mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 serta pengetahuan yang mahasiswa miliki mengenai pola makan mereka. Selanjutnya ada data kuesioner responden dari hasil dan pembahasan jurnal penelitian kami. Adapun jenis kelamin dari laki-laki adalah 33,3% dan perempuan adalah 66,7%. Dan dari hasil dan pembahasan data kuesioner kami mengenai pengetahuan tentang menu sehat, adapun 96,7% itu tentang menu sehat adalah nasi, sayur, ikan, dan buah-buahan. Lalu kemudian sisanya ada nasi dan ikan.
Selanjutnya, dalam data kuesioner kami, pada sebelum masa pandemi itu, jenis menu makanan sehat yang sering responden kami konsumsi adalah sebanyak 80% ada sayur dan buah, kemudian sebanyak 13,3% ada gluten free atau bebas gula, dan sisanya mengonsumsi roti gandum dan oatmeal. Kemudian, dalam data kuesioner kami, pada saat sebelum masa pandemi, jenis makanan cepat saji atau instan yang sering responden konsumsi adalah sebanyak 73,3% itu mengonsumsi mie instan, sebanyak 20% mengonsumsi junk food atau nugget, fried chicken, dan burger. Kemudian sisanya mengonsumsi seblak, mie Aceh, atau BPK yang disebut dengan babi panggang karo. Kemudian mie ayam geprek, dan seblak. Kemudian, dalam data kuesioner kami, frekuensi responden mengonsumsi cemilan dalam sehari di waktu sebelum masa pandemi itu sebanyak 73,3% mengonsumsi cemilan sebanyak 1-2 kali, dan sebanyak 16,7% mengonsumsi cemilan sebanyak 4-5 kali. Dan sisanya 10% mengonsumsi cemilan sebanyak kurang dari 4 kali. Kemudian, dalam data kuesioner kami, jenis cemilan yang responden konsumsi sebelum masa pandemi itu adalah sebanyak 53,3% mengonsumsi jenis cemilan snack, kemasan, atau ciki, dan sebanyak 26,7% mengonsumsi jenis cemilan yang berupa gorengan, dan sisanya 13,3% mengonsumsi jenis cemilan berupa cookies. Dari data kuesioner yang kami dapatkan, jenis aktivitas yang dilakukan responden di waktu sebelum masa pandemi, hasilnya adalah sebelum masa pandemi, responden yaitu sebanyak 30% melakukan aktivitas yang lebih banyak bergerak, dan sebanyak 26,7% melakukan aktivitas menonton film dan tidur, dan sisanya melakukan aktivitas lain seperti memasak, olahraga, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas perubahan pada masa pandemi, yaitu perubahan pola makan. Lalu, perubahan apa saja yang terjadi? Dari data yang kami dapatkan, responden sebanyak 86,7% mengakui bahwa terjadi perubahan pola makan terhadap dirinya, dan sebesar 13,3% mengakui bahwa tidak adanya perubahan pola makan. Selanjutnya, responden sebanyak 53,3% mengakui bahwa terjadi pola makan yang meningkat terhadap dirinya, dan sebesar 30% responden mengakui bahwa adanya penurunan pada pola makan, dan sisanya yaitu 16,7% tidak ada perubahan pada frekuensi pola makan. Kemudian, sebanyak 50% responden atau setengahnya mengakui bahwa saat pandemi lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau instan. Sebanyak 33,3% responden mengakui bahwa lebih sering mengkonsumsi cemilan, dan sisanya yaitu 16,7% mengkonsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya, data kuesioner yang kami dapatkan mengenai jenis menu makanan sehat yang sering responden konsumsi pada saat pandemi, hasilnya adalah selama masa pandemi terjadi, peningkatan pada responden dalam mengkonsumsi makanan sehat yaitu sebanyak 90% mengkonsumsi sayur dan buah, dan lainnya mengkonsumsi roti gandum dan oatmeal serta makanan bebas gula. Data kuesioner yang kami dapatkan mengenai jenis makanan cepat saji atau instan yang sering responden konsumsi pada masa pandemi, hasilnya adalah selama masa pandemi terjadi peningkatan pada responden sebanyak 83,3% mengkonsumsi mie instan, dan sebanyak 16,7% mengkonsumsi junk food, nugget, fried chicken, dan sisanya mengkonsumsi makanan lainnya. Untuk frekuensi responden mengkonsumsi cemilan dalam sehari di waktu saat masa pandemik, selama masa pandemik terjadi peningkatan pada 3 kali sebanyak 13,3% dan penurunan pada 1-2 kali sebanyak 13,3%. Jenis cemilan yang responden konsumsi saat masa pandemik, untuk jenis gorengan sendiri mengalami penurunan yang drastis. Untuk snack kemasan atau ciki itu mengalami peningkatan sebanyak 12,2% dan peningkatan pada produk kue kering atau cookies sebanyak 10,8%. Untuk jenis aktivitas yang dilakukan responden waktu saat pandemi, untuk aktivitas tidur mengalami peningkatan sebanyak 43,3%. Terjadi penurunan pada aktivitas olahraga menjadi 23,3%,
dan terjadi juga penurunan dalam menonton film menjadi 23,3%, namun hanya sedikit. Kesimpulan, terjadi beberapa perubahan pada pola konsumsi mahasiswa, yaitu terjadi peningkatan sebanyak 53,30%, menurun sebanyak 30%, dan menetap sebanyak 16,70%. Hal ini membuktikan bahwa lebih dari setengah responden mengalami perubahan pola konsumsi. Selanjutnya, untuk perubahan yang paling signifikan itu adalah pada makanan sehat, di mana sebelum pandemi hanya 16,7% yang mengkonsumsi makanan sehat, sedangkan selama masa pandemi 90% dari total responden mengkonsumsi makanan. Untuk referensi yang kami gunakan dalam penelitian jurnal kami ini dapat dilihat di bagian akhir slide. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.